ciptakan cinta pada Tuhanku, Engkaulah Assalamualaikum ciptakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ilham pimpin teman-temannya berdoa. Jaga nakab jaga satu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati kami, lapangkanlah pikiran kami, sertakanlah bicara kami agar mereka mengerti maksud kami. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Anak Ilham telah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Falaq yang akan dipimpin oleh Fazli. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bagus, anak bapak semuanya telah membaca Quran surat Al-Falaq. Baik, terlebih dahulu bapak akan mengabsen anda semua dulu. Kanaya, Fazli, Ghazi, Ilham. Baik, silakan anak-anak bapak terlebih dahulu rapikan pakaiannya. Coba semuanya berdiri. Nah, coba lihat di lantai di sekitar tempat duduknya apakah ada sampah? Tidak. Nah, ini Ilham, ini Ilham. Ada sampah. Gua kena sampah Ilham. Anak-anak bapak semuanya, kalau kita belajar itu kita harus semangat, konsentrasi. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yang mana ketika kita mempelajari agama Islam ini akan dijadikan oleh Allah sebagai ibadah. Apalagi nanti kita akan membahas tentang zakat mal yang merupakan kewajiban bagi kita nanti ketika kita sudah memiliki harta dan sudah bisa anak-anak bapak nanti semuanya bekerja menghasilkan uang, maka di dalamnya terdapat hak orang lain. Nah, kita supaya fokus kita ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Iya. Anak-anak bapak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang zakat mal. Kenapa? Zakat mal.
Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Anak Fasli, apa hukum zakat fitrah kemarin? Wajib. Bagus Fasli, zakat fitrah itu Wajib. wajib. Anak Kenaya, kapan kita membayarkan zakat fitrah? Ya, ketika hari raya Idul Fitri. Paginya ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Bagus, mantap. Masih ingat ya? Ya. Ananda Ilham, dengan apa kita membayar zakat fitrah? Baras. Beras atau dengan makanan pokok. Makanan pokok itu bisa beras, bisa gandum. Kalau ini kita di Indonesia menggunakan beras. Bagus Ilham. Ananda Gazi, berapa ukuran zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Nah, bagus Ananda Gazi. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau zakat fitrah itu wajib untuk seluruh umat Islam. Tapi kalau zakat mal itu nantinya hanya kepada orang yang memiliki harta dengan syarat-syarat tertentu. Tidak semua umat Islam wajib untuk membayar zakat mal. Ini kita pelajari. Anak-anak bapak semuanya, pernahkah mendengar istilah zakat mal? Pernah. Pernah Fazli? Pernah. Apa itu artinya Fazli? Pernah Pak. Ilham. Zakat harta. Ya, zakat Harta. 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 Harta itu banyak. Apa saja contoh harta itu? Mas. Uang. Apalagi? Merah. Kambing. Kambing. Sapi. Bagus semuanya. Tepuk tangan. Pintar ya, pintar. Ya. Anak-anak bapak semuanya, sebelum kita mempelajari zakat mal, kita tentu harus terlebih dahulu tahu apa itu tujuan mempelajari zakat mal. Coba anak-anak Fasli baca tujuan yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat mal. Ya, bagus. Coba anak-anak Gazi nomor 2. Serta dapat menunjukkan hukum zakat mal. Ya, bagus. Terus terus. Iya. Tujuan yang nomor 3. Naya. Serta diri dapat menunjukkan tujuan zakat mal. Iya, bagus. Mantap Naya. Tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui apa saja jenis. harta dan juga zakatnya. Iya, bagus pasti. Nanti emas berapa yang akan kita keluarkan? Bang. Uang berapa uangnya dan berapa yang harus kita keluarkan? Ya. Kambing berapa ekor kambingnya? 4. Berapa ekor yang harus kita keluarkan? Itulah yang nanti akan kita pelajari. Semangat anak-anak bapak semuanya. Mau mempelajari ini? Nah, semuanya harus mau. Bapak berdoa supaya Allah jadikan Fazli, Gaji, Ilham, Anaya orang-orang kaya agar kedepannya bisa membayar zakat. Karena yang bisa membayar zakat itu syarat utamanya dia harus memiliki harta minimal kalau emas 86 gram emas. Oke? Kenapa kita penting mempelajari zakat mal ini? Agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah berikan kita harta, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kemudian agar timbul rasa peduli kita kepada orang lain. Oke anak-anak bapak semuanya. Nah nanti kita akan belajar sama seperti biasanya per kelompok. Ketika nanti mendengarkan pembelajaran, bagi yang kesulitan untuk mendengarkan video yang bapak tayangkan bisa membacanya lewat
bahan ajar ini nanti. Ini nanti Bapak bagikan. Bagi yang mudah mendengarkan atau memahami pelajaran melalui video, maka simak dengan baik-baik videonya nanti. Oke? Oke. Oke. Kemudian nanti kita juga akan mengerjakan tugas. Ada nanti yang mengerjakan membuat poster, ada yang membuat kesimpulan. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita belajar, kita kerjakan dulu asesmen awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak Bapak terhadap zakat mal ini. Silakan dikerjakan. Silakan. Apa betul? Oke, sudah siap semuanya? Nah, silakan dilumpur. Ya. Ilham. Tes awalnya sudah Bapak periksa dan Bapak lihat ada yang bentuknya 3, Wah. ada yang 4. Wah. Bapak, karena ini baru pertama dan setelah kita belajar nanti, setelah Bapak jelaskan, setelah kita nonton video bersama, Bapak harapkan nanti di akhir pembelajaran yang betulnya 5 harus jadi 10, yang betul 4 harus 10. Oke? Oke. Mampir. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak bagikan bahan ajarnya. Sebelumnya, coba anak-anak semua perhatikan terlebih dahulu kisah tentang Sa'labah ini. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan salat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk salat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun, Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Oke, anak Bapak semuanya, tadi kita sudah menonton video tentang kisah Sa'labah. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meminta zakat kepada Sa'labah? Ya. Apa? Ya. Karena Ya. Ya. kaya. Nah, karena Sa'labah sudah kaya. Itulah Rasulullah memerintahkan Ali untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Sa'labah sudah memiliki peternakan domba yang banyak. Dia sudah memiliki kebun kurma. Hartanya itu sudah mencapai haulnya. Dan hartanya juga sudah mencapai nisab. Maka dia wajib untuk membayar zakat. Nah ya, dan Ilham fokus ke sini, oke? Fazli kasih baca itu. Oke? Oke, Bang. Itu sih.
yaitu zakat yang kita bahas adalah pengertian zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hewan dipelihara untuk zakat harta pemeliharaan dikeluarkan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha. Gazi apa yang wajib kita zakatkan contohnya? Ya, pertama itu contoh harta yang wajib kita zakatkan adalah binatang ternak. Apa ketentuannya? Coba baca. Yang pertama, 5 ekor unta. ya, hewan ternak itu harus milik kita sendiri, baru boleh kita zakatkan. Ya. Yang kedua apa? Bapak. Gazi? Peternakan. Ya, zakat peternakan. Apa ketentuannya? Coba baca. Ketentuannya zakat peternakan hasil usaha manusia seperti tumbuhan atas biji-bijian yang bukan tumbuh sendiri. Coba. Zakat pertanian. Dulu, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya. Anak-anak Bapak, sekarang tiba saatnya kita untuk bekerja kelompok untuk membuat tugas. Ya. Bagi anak-anak Bapak yang telah lancar menulis dan membaca, nanti akan membuat kesimpulan di sini. Ya. Sedangkan bagi anak-anak Bapak yang belum lancar menulis tapi sudah bisa membaca, maka buat poster dengan menempelkan ini nanti di atas kertas karton. Silakan ditata ya. Usahakan sesuai antara gambar dengan keterangannya. Ya. Silakan untuk yang membuat poster. Tadi namanya kelompok ADI. Yang membuat kesimpulan kelompok Fatimah. Silakan ditulis. Simpulkan yang ini ya. Wajib disahkan. Kerja kelompok. Ya, kamu bocoran. Sebenarnya yang nulis. Ini ya tempelin jadi lemah apa ya? Ini kan. Karena semuanya langsung ke sini. Aku tuh terkena. Aku sini Lalu Ya. zakat pertanian, mana dia? Kami ya. Cepat lihat. Khususnya. Bagus ya semuanya. Bagus, semuanya telah selesai mengerjakan tugasnya. Kelompok Ali sudah selesai mengerjakan posternya. Kelompok Fatimah sudah selesai mengerjakan kesimpulannya. Sekarang, siapa yang mau tampil pertama untuk membacakan isi yang ada pada poster atau yang ada pada kesimpulannya? Kelompok Ali dulu. Apa saja yang ada di posternya? Silakan bacakan Pak. Siapa yang mau membacakan? Kasih. Zakat yang wajib. Ya. Apa saja jenis harta yang wajib dizakatkan? Berarti Zakat emas dan Nah, yang kedua? Rian. Ya, yang ketiga? Harta Ya, yang keempat? tempat ini. binatang ternak. Ya, bagus. Ya, bagus. Pada poster yang di sini, pada kelompok Ali, ada 4 contoh jenis harta yang wajib dizakatkan apabila telah mencapai syarat-syaratnya. Yang pertama, zakat emas dan perak. 2, pertanian. 3, perniagaan. Dan yang keempat, peternakan. Nanti kelompok Fatimah juga bisa membaca di sini. Ya, bagus. Kepada kelompok Ali, kita beri tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kelompok Fatimah.
Kepada kelompok Fatimah silakan untuk membacanya. Oke, kelompok Fatimah sudah berada di depan. Ya. Yang lain simak apa kesimpulan yang dibuat oleh kelompok Fatimah. Silakan dibacakan. Zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta binatang ternak. Ketentuan zakat binatang ternak memiliki sendiri. Keternakan telah berlangsung selama 1 tahun. Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum Bagus. dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi memajak sawah. Oke. Nah, kelompok Fatimah membuat tadi pengertian zakat mal. Mereka menyampaikan zakat apa tadi? Apa artinya tadi? Zakat. Zakat harta. Mereka memberikan contoh zakatnya adalah binatang ternak. Binatang ternaknya harus milik sendiri, sudah dimiliki selama 1 tahun dan tidak dipergunakan ternak-ternaknya itu untuk produksi seperti membajak sawah atau produksi lainnya, baru dizakatkan. Terima kasih kepada kelompok Fatimah. Yuk kita beri aplaus untuk kelompok Fatimah. Masing-masing kelompok sudah bagus. Yang membuat poster bagus, yang membuat kesimpulan bagus. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apa pengertian zakat mal? Namanya? Zakat harta. Nah, zakat harta bagus kenanya, mantap ya. Apa hukum zakat mal kalau sudah memenuhi syarat? Wajib. Ya, wajib, bagus pasti. Apa contoh harta yang wajib kita zakatkan? Beras. Emas. Nah, Perak. ya, perak, emas. Apa lagi? Apa lagi Ilham? Ya, kambing. Selain kambing apa lagi? Jawi atau sapi, apa lagi? Ya, unta. Itulah harta yang contoh harta yang akan kita zakatkan. Dan masih banyak lagi ya. Bisa berupa uang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah, sudah paham semuanya? Ya. Sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya, kita lanjut dengan mengerjakan tes akhir. Katanya tadi sudah paham. Mudah-mudahan nanti jawabannya betul Semuanya. semuanya. Pertanyaan wajib dizakatkan. Yang wajib kita zakatkan ini apa? Nah, oke, semuanya sudah selesai? Masih sudah selesai? Oke, anak-anak Bapak sudah selesai, silakan fokus lagi. Sudah selesai tadi mengerjakan tes akhir sifat periksa. Bagaimana perasaan anak Bapak belajar pada hari ini? Senang. Ada suka belajarnya? Nonton video senang? Apakah Fazli mudah tadi membaca teks yang Bapak bagikan? Sudah. Materi pada video gampang dipahami? Oke, bagus. Hari ini kita telah selesai belajar tentang zakat mal. Bapak mohon dan berharap kepada anak Bapak untuk mengulangi pelajaran di rumah. Materi ajar yang telah Bapak berikan tolong dibaca kembali di rumah agar anak-anak Bapak semakin ingat dan semakin memahami tentang zakat mal ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang manfaat atau hikmah zakat itu bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah,
Oke anak bapak semuanya, Oke. mari kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpin Ilham. Cakap, magak, kakak, aduh, bersyukur.